Kenapa Kak Caca takut untuk menolak, bilang tidak dan menegaskan batas dalam dirinya kalau ini tuh udah melanggar loh. Harusnya aku nggak diperlakukan seperti ini. Itu karena Kak Caca ada perasaan alam bawah sadar kemungkinan takut untuk ditinggalkan. Jadi kalau aku menolak nggak ada yang nerima lagi nih. Hai, selamat datang di Bincang Bareng Teh Isti, ruang aman untuk membicarakan kondisi mentalmu. Di episode kali ini kita akan berbincang bareng Kak Caca yang bisa jadi case-nya mirip dengan teman-teman. Jadi Kak Caca bincang barengan kita karena memiliki anxiety, perasaan marah, insomnia, bahkan pernah mengalami stroke karena kondisi emosionalnya. Dan ternyata Kak Caca ini bingung bagaimana menghadapi atau merespon orang-orang di sekitarnya karena dari dulu sampai sekarang selalu diminta untuk memprioritaskan orang lain daripada diri sendiri. Akhirnya jadi kehilangan diri sendiri. Kalau teman-teman ada masalah yang sama dan relate, kita simak episode Bincang Bareng kali ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca, kita di sesi bincang bareng ya di sini. Oke, nah, em, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih terkait dengan Kak Caca, apa sih yang membuat Kak Caca tergerak, termotivasi, akhirnya pengen ngambil sesi ini tuh kenapa nih Kak Caca? Eh, Awal mulanya karena saya kan nonton podcast-podcast ya. Jadi podcast, Hmm, jadi saya kan mungkin kata dokter jiwa saya terganggu ya karena saya didiagnosa ada spasmofilik, udah grade 4, terus eh, ada kecemasan anxiety yang sangat tinggi, jadi memicu sakit saraf saya. Terus saya juga kemarin stroke, hmm, stroke saya sempat stroke, jadi di otak cerebellum kiri saya ada gumpalan darah gitu. Jadi awal mula titik mulanya tuh di situ. Saya baru menyadari kalau selama ini saya nggak baik-baik saja loh. Terus saya lihat-lihat YouTube, saya ketemu teteh di YouTube-nya Nikita Willy ya kan. hmm, Nah, itu dan saya juga udah eh, saya kemarin sempat ke dokter. Iya, ke dokter, dirujuk kan ke dokter psikolog tapi cuma sekali ya. Dan itu saya pengen belajar itu dari sisi agama Islamnya gitu loh. Maksudnya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya hadapi, cara menghadapi masalah-masalah yang ada ini dengan cara Islam, bukan tidak jadi tidak taat ke suami, bukan jadi tidak eh apalah itulah gitu. Gitu teh kurang lebih. Masya Allah. Berarti sekarang Kak Caca usianya berapa? Saya 34 tahun. 34 tahun sudah menikah berarti ya tadi ya. Punya Iya, putra atau putri berapa? saya punya putra satu, putri satu. Oke. Usianya berapa? Yang satu 7 tahun, yang satu 4 tahun. Oke, dan satu 4 tahun. Ini aktivitasnya bekerja atau di rumah? Iya, jadi mungkin saya mulai cerita aja ya, Teh. Oke, Saya boleh. ini, eh, eh, saya ini bekerja working mom dan saya dalam posisi saat ini saya eh, lebih tinggi daripada suami posisinya saat ini. Grade saya lebih lebih 2 kali. Nah, itu mungkin salah satu problem ya. Karena dalam hal kompetensi, keuangan, jadi apa-apa semuanya bertumpu di saya. Ini juga yang salah satu yang saya curhatin pernah dulu ke dokter. Jadi suami apa-apa mengandalkan saya. Ada yang rusak mainan, sudah ibuin aja rusak mainan saya yang benerin.
perkara nyari lampu, saya yang nyariin lampu. Jadi Hmm. perkara yang benerin eh, waktu itu benerin lemari rusak saya. Waktu itu saya perkara eh even ngambil keputusan, ayahnya saya bun gimana bun gitu. Terus kalau HP dia rusak nih, bun tolongin bun. Terus misal dia Excel nggak bisa bikin Excel analisis data di kantornya, dia sampai turun ke lantai minta tolong. Karena saya segedung ya sama dia, dia sampai minta tolong bun, tolong caranya gimana bun, ajarin kerjain gitu. Even di tes tes kelulusannya dia minta tolong saya. Jadi semua hal tuh ke saya, anak ke saya. Jadi saya tuh overload dan saya eh, di satu sisi saya keluarga saya, ibu saya, kakak saya nih, kalau minta tolong apa-apa, dek cariin ini dong, lu yang cari ini, lu cari ini, lu bikin ini, cari ini. Padahal dia udah punya suami, udah punya anak. Suruh aja apa suami lu? Gak bisa dia, nggak mau. Lu tolong cariin ini gitu. Ya udah akhirnya saya yang searching, cariin ini, cariin itu kakak saya. Ibu saya juga, dek beliin tiket pesawat dek, ini. Tolong deh ini, mama mau eh, seminar, bla 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 bla. Dan itu eh ketimpahannya ke saya. Dan saya dari kecil kan orang tua saya eh, agak membedakan antara anak sama sama kedua saya anak bontot ya. Hmm. Tapi anak bontot eh, saya apa-apa istilahnya kerja kasarnya lah pas waktu rumah lagi banjir. Udah hmm, kakak saya nggak usah dilibatkan. Adek, gotong meja saya masih SMP. Memang betul saya ikut basket, otot saya terlatih. Tapi yang disuruh, dek ambil itu angkat meja dek angkat meja dek bantuin ini. Semuanya ada dek. Dan kakak saya like a princess, nggak dia apa-apain. Terus kalau dia minta HP dikasihin, dia minta laptop bagus, merek bagus. Waktu itu zaman itu lagi saya ya, Apple dia beli. Sedangkan saya harus nabung buat ganti HP aja. Jadi saya harus nabung, saya sepatu aja ya, saya sedih banget dah. Dan saya pernah mengutarakan itu saat udah nikah ke bapak saya. Kenapa sih waktu dulu kok aku gini-gini gitu. Bapak saya cuma ngomong, ya namanya juga anak pertama perempuan, disayang lah. Bayar, kakakmu tuh nggak pernah minta apa-apa. Tapi ya papa aja yang pengen beliin gitu. Papa aja yang pengen nyenengin kakak. Terus aku gimana? Ya kamu ya karena nggak minta sih. Padahal saya udah minta. Dia yang ngelesnya begitulah. Terus ya kamu habisin, kamu mirip mama sih. Jadi papa agak agak gimana gitu kamu. Gitu. Hmm. Jadi saya sakit hati sekali waktu itu saat bapak saya sendiri bilang kayak gitu. Terus suami saya, saya pengen cepet-cepet nikah karena melihat orang saya udah nggak kuat lah, orang tua saya digituin. Terus ibu saya juga otoriter kan, ibu saya lebih otoriter. Saya pakai kerudung aja nggak boleh teh, dibilang anak Hmm. durhaka, dibilang anak durhaka, durhaka, kamu nggak bakal dapat kerjaan, kamu merusak merusak keluarga, pokoknya ngomong gitu. Pakai jilbab waktu kuliah. Dan saya ketahuan kurban. Ngapain kamu kurban pakai gajimu? Mending gajimu buat orang tua. Dan itu pengen saya cepat keluar dari situ. Saya ingin nikah. Dan ternyata mungkin takdirnya Allah kali ya. Saya niat nikahnya bukan karena pengen ibadah, tapi malah pengen keluar dari orang tua. Saya dipertemukan suami yang sama persis sama bapak dan ibu saya. Jadi, wah, aduh, saya ketawa lah. Oh, ternyata gini. Maaf ya Allah. Suami saya naudzubillah pelitnya. Saya siap minta apapun uang. Kan kamu punya uang lebih banyak. Dan dia minta uangnya ke saya terus. Yang saya bilang apa-apa ke saya, minta uang. Bun, bagi. Bun, ini kurang. Terus, ya, ini kurang. Ya udahlah kamu kan. Ya nggak ada uangnya mana. Dia malah makin marah kalau saya minta uang. Nggak ada nah, uangnya. Kamu tahu sendiri kan gajiku seberapa? Gajiku nggak ada seberapanya dari gajimu gitu. Dia udah tahu kan. Karena memang kita sekantor.
Dan dia ngecekin rekening semua saya, sidik jari harus dia daftarkan. Nah, waktu itu memang psikolog sempat ngomong, Bu, Ibu investasi sendiri tanpa ketahuan suami. Kalau ada yang habis-habis, udah nggak ada uang. Ibu harus tegas ke suami. Tapi saya memang people pleasure kali ya. Eh, saya bingung gimana harus memperlakukan suami saya, bagaimana saya taat ke suami gitu loh. Sedangkan suami saya di mana orang Betawi, kasar, pelit, sorry teh, pelit, terus malas, aduh, nggak mau gerak teh. Jadi dia udah fatty liver kan, saking gemuknya dia udah nggak mau gerak sama sekali, nggak mau bantu. Tapi di sisi lain dia ada positif, sisi positifnya dia pas saya sakit dia benar-benar melayani, dia benar-benar ngejagain bla bla bla, dan sayang, saya tahu itu. Tapi gimana caranya ya Allah, saya menerima ini semua gitu. Makanya saya ingin ke teteh yang dalam pandangan Islam seperti apa. Saya berharap Hmm. itu sih. Dan di kantor pun saya apa-apa, saya merasa di kantor tuh Hmm. sama hal ya teh. Di kantor itu, aduh, kamu tuh nadanya jelek, nada suaranya jelek, kamu ngomong nggak benar. Aduh, kayaknya kok kayaknya saya salah terus. Karena di dalam dari kecil saya ingat saya apa-apa disalahin kan teh. Hmm. Apa-apa disalahin, tapi di kantor kenapa saya disalahin terus ya? Katanya nada bicara saya gak bagus, saya ngomong eh eh, tatanan bahasanya, tata bahasanya jelek lah. Saya perhatiin banyak yang begitu, sedangkan yang lain ada yang begitu, dia sendiri pun begitu, tapi kok kayaknya cuma saya doang gitu. Saya orang Jogja tapi lahir dan besar di Jakarta, tapi bilangnya ya ada yang bilang kasar. Saya sampai ngerekam suara saya sendiri, iya sih emang suara saya jelek, tapi memang salah saya dilahirkan dengan nada seperti ini gitu loh, yang nyocos bla 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 bla. Ya, saya berusaha, saya udah belajar gimana nada lembut apa apa, tapi mana ya teh, nggak tahu teh. Oke. Saya udah pusing banget teh. udah di titik Bingung ya. udah di Ini titik semuanya saya pikirin gitu loh. Saya berusaha membuat orang lain harus senang gitu loh teh. Saya di hmm. titik gimana, Karisa Oke. lu hidup buat eh, sorry, lu hidup buat membahagiakan orang lain, lu harus hidup dengan aturan orang lain gitu loh. Oke. Masya Gitu Allah. teh. Jadi saya pengen banget orang tua saya bangga. Nggak, nggak apa-apa, boleh kok nangis. Jadi Kak Caca, ini berat banget. Kalau menurut pandangan saya ya. Karena satu sudah kena ke fisik. Jadi fisiknya itu sudah bilang ya gitu. Sudah bilang kalau ini sudah di luar batas. Nah, kalau diurai ini sebenarnya panjang. Cuma saya sampaikan resumnya dulu ya buat Kak Caca ya. Yang pertama, kalau jenis-jenis luka masa kecil, Kak Caca itu kemungkinan dapat namanya kekerasan emosional, pengabaian emosional. Kalau dulu waktu kecil sering dipukul nggak, ditampar itu. Saya ditampar sama kakak saya dicubit sama bapak saya sampai biru. Hmm. Tapi Terus dapat saya paling banyak dapat pukulan dari kakak saya memang. Kakak dari saya kakak yang, benar-benar alpha, alpha woman kakak saya. Jadi apa-apa kalau saya salah ngomong, saya dimarahin. Kalau saya itu dia ngambek. Dan dia memang bapak sama ibu saya juga takut sama kakak saya karena kakak saya lebih lebih kasar omongannya. Tapi kalau saya ngomong sedikit aja, saya ngikutin kakak saya kasar, saya langsung dibentak habis-habisan. Saya kok kayak nggak adil, saya padahal ngikutin kakak saya nih, saya ngikutin kakak saya, tapi kenapa saya doang yang diomelin, kakak saya nggak ada yang berani teh. oke, kita lanjut lagi. Nah, Kak Caca ketika masih kecil, secara fisik itu diabaikan atau diurusin? Nah, diabaikan itu gimana teh? Misalnya pakaiannya dikasih yang
buruk, makanannya nggak diurusin dibandingin saudara yang lain, atau sebenarnya sama aja diperlakukannya? Eh, Kalau baju pakaian sama aja, tapi memang dari fisik kakak saya jauh lebih cantik daripada saya, dan saya suka dibilang kayak pembantunya. Gitu. Ibu saya sendiri yang ngomong, kamu kayak pembantu, karena dia pernah, ibu saya lagi nyetir bawa saya lagi SMP kan, saya memang basket hitam kan, dan ada mbak yang lain, mbak dari temennya bilang, oh iya ibu sama siapa, pembantunya juga nih gitu. Jadi ibu saya semenjak temennya ngomong gitu, ibu saya langsung benci sama saya. Jadi kalau saya dikenalin sama teman-temannya, kan teman-teman ibu saya artis, orang terkenal, jadi saya sering diumpetin teh, saya sama bapak saya yang diumpetin. Kalau kakak saya dia aja gitu teh. Oke. Nah, berarti ini banyak ya, lukanya ada 5, kemungkinan 4, selain pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual nggak dapet kan ya? Atau kekerasan seksual? Enggak ada, Nggak enggak ada. ada. Oke, nggak ada, Alhamdulillah. Nah, itu pun sudah cukup besar, akhirnya membuat Kak Caca ini dari awal itu sudah dibentuk nggak punya batasan diri yang sehat dari awal. Dari awal sekali, akhirnya karena batasan dirinya tidak sehat, tidak bisa melihat orang ini sudah melanggar batas saya atau tidak, dan kesulitan untuk bilang tidak atau menolak, gak enak gitu, Pak Caca. Kenapa menolak itu nggak enak? Kita akan masuk ke sisi emosi. Jadi, Kak Caca ini punya perasaan marah. Marahnya dominan dipendam sih, disimpan gitu. Karena jarang punya waktu yang bisa untuk mengekspresikan marahnya dengan lebih apa adanya lah. Apalagi terjadi di fase-fase sampai remaja. Nah, karena marah yang dipendam ini otomatis akan menumpuk dan tadi masuk ke kondisi fisik. Terus yang selanjutnya tema emosinya adalah kecewa. Ini ada perasaan kecewa dengan orang tua, kecewa dengan saudara itu nggak apa-apa, it's okay. Jadi emosi negatif yang datang ke kita itu juga sama baiknya dengan emosi positif. Cuman karena di sini Kak Caca tidak pernah belajar untuk meregulasi emosi, akhirnya emosinya dipendam, disimpan gitu, berdampak ke tubuh. Nah, kenapa Kak Caca takut untuk menolak, bilang tidak dan menegaskan batas dalam dirinya kalau ini tuh udah melanggar loh. Harusnya aku nggak diperlakukan seperti ini. Itu karena Kak Caca ada perasaan alam bawah sadar kemungkinan takut untuk ditinggalkan. Jadi kalau aku menolak nggak ada yang nerima lagi nih. Caraku untuk diterima sebagai anak gitu ya, masih dianggap anak adalah, oh berarti aku mengiyakan semua permintaan ini biar tetap dianggap. Soalnya kalau melawan nanti Kak Caca dapat respon entah dimaki-maki, dimarahin dan dapat kata-kata yang menyakitkan itu. Rasanya nggak enak. Ya sudahlah, lebih baik aku kerjakan semuanya, tapi aku nggak dapat respon yang seperti itu. Itu Kak Caca. Ya, dan itu ke bawah di kantor benar. Iya, Saya nah, dikasih kerjaan sama orang lain, saya juga terima-terima aja. ini terus ada perasaan sedih juga di sana. Dan akhirnya, kenapa misalnya tadi orang tetap ngomentarin negatif Kak Caca ya, kan Kak Caca sensitif dengan komentar ya itu. Karena disalahkan itu nggak enak rasanya, perih, masih ada lukanya di sana. Itu kenapa? Karena kenapa ada orang sampai benci dengan Kak Caca nih, misalnya di tempat kerja tuh. Karena Kak Caca sendiri mengeluarkan vibrasi ataupun energi atau ngasih tahu ke orang-orang sekitar bahwa sebenarnya aku juga sangat benci dengan diriku sendiri gitu. Nggak ada bagian dalam diriku yang aku sukain. Aku benci gitu. Akhirnya ketika ada perasaan benci dan tidak suka dengan diri kita sendiri, maka itu mempengaruhi self compassionnya Kak Caca. Akhirnya apa? Kok self compassionnya? Mempengaruhi apa? Namanya self compassion, cara kita menyayangi diri kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, karena self compassionnya rendah, Kak Caca jadi lebih mudah memberikan judgement yang negatif ke diri sendiri. Menjudgment diri sendiri. Nah,
Orang-orang yang gampang memberikan judgement negatif ke diri sendiri itu sudah bisa dipastikan insya Allah kemungkinan besar dia tidak bisa melakukan regulasi emosi. Tuh Kak Caca. Nah, terus dengan kondisi seperti ini bisa menerima dan lain sebagainya. Alhamdulillah Kak Caca kalau punya persepsi seperti itu bagus. Cuman ini yang saya garis bawahin dulu. Saya, Kak Caca, dan dominan orang-orang yang Muslim ya, kita itu bukan seorang ahli sufi ataupun tasawuf ya. Nah, orang-orang di level mereka ketika mendapat sebuah ujian yang cukup besar, mereka langsung cepat sekali menerima dan langsung cepat sekali gitu ya dalam hitungan sangat cepat sekali bisa mengambil makna dan hikmahnya. Sedangkan kita adalah orang yang masih merangkak-rangkak untuk memahami ini apa, bukan untuk meaningful dulu ya, untuk mencoba menerima dan berdamai saja masih cukup berat ya. Jadi nanti itu yang perlu diproses dulu Kak Caca. Dengan proses melakukan regulasi emosi, dengan memvalidasi bahwa kalau memang kita kecewa ya sampaikan kita kecewa. It's okay, nggak apa-apa kita menyampaikan itu. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Karena kita perlu membela diri kita sendiri. Oke, nah dari kondisi tadi, Kak Caca, apa yang perlu dilakukan? Kak Caca, infonya sudah ngambil e-course ya, yang marah sama cemas. Sudah, Sudah coba didengarkan belum? sudah ya. Cemas. Eh, heeh. Terus apa yang dirasakan atau ada sesuatu apa nih? Hmm. Itu saya memang kurang konsen ya karena lagi di jalan. Oh iya iya iya, jangan di jalan atau mendengarkannya. Iya betul, harusnya di kamar ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. gini teh, saya pulangnya malam, dari jam 8, 9 malam. Terus kadang digangguin sama anak, kadang digangguin sama suami. Nah itu teh, nanti saya coba minta waktu deh, saya sendiri. Terus Iya. saya nggak punya me time sama sekali tuh. Kalau ART punya nggak Kak Caca? Ini aku ya teh, saya gara-gara ART ini teh, ibu saya tuh lebih sayang ART daripada sama anaknya. Jadi kalau saya kasar sama ART, saya nyuruh ART, itu saya yang diomelin. ART saya udah ganti belasan kali teh dalam waktu 2 bulan ini. Karena anak saya lagi aktif-aktifnya. Benar tetehnya aja yang nggak kuat mental yang ngurusin anak. Nggak bisa makan, nggak bisa yang lain-lain. Tapi yang disalahin saya teh. Jadi kalau saya harus sopan Kak. Jadi kayak saya harus menghamba sama ART saya. Teh, punten, tolong teh, ini, teh, maaf teh. Jadi saya kayak kalau nyuruh-nyuruh teh malam-malam, aduh, takut Hmm. saya. Kayak, aduh takut dia keluar lagi. Karena terakhir keluar tuh, saya lagi di kondisi saya ngomong saya agak judes dan dia nggak terima. Dia lapor ke suami saya nyalahin saya, kamu bisa nggak sih ngomongnya nggak gitu, kamu bisa nggak sih. Jadi saya dalam kondisi apapun, up and down, saya harus baik sama dia. Intinya seperti itu. Saya nggak boleh nembur kalau dia salah. Hmm. Jadi saya di posisi ini sama ini gitu. Kayak nggak ada support system saya sama, nggak ada yang bela saya. Suami Hmm. saya pernah, anak saya melepuh ya, melepuh kena air panas gara-gara teledor. ART saya nelpon, satunya lagi masak, satunya lagi nelpon, anak saya sendirian melepuh kena air panas. Saya lagi negor teteh saya dengan baik-baik, kamu lagi kemana, kamu lagi apa, lagi telepon, ya tolong dong kalau ini gini-gini. Saya nggak pakai nada marah soalnya, saya pakai nada, saya lagi tanya kondisinya, kronologinya seperti apa. Saya lagi nanya gitu, suami saya bela teteh saya depan saya. Udah bun, bun, udah bun.
udah teh lain kali udah bun gak usah di terus pernah waktu itu bun udah kamu gak usah kayak gitu Hmm. di depan tetehnya sendiri dan dia jadi besar kepala dia ngomong ke orang-orang suaminya Bu Caca suka sama gue dibanding istrinya itu kalau suaminya saya goda mah bisa aja tuh istrinya kayak gitu itu teh saya sempat di posisi itu jadi saya nggak mau apa-apa berhubungan sama ente Hmm. Hmm. ah, karena saya nggak ada backing sama sekali teh padahal Allahu Akbar 70% itu kebutuhan rumah tangga di saya. Hmm. Hmm. Kak Caca kalau tidur gimana? Kualitas tidurnya? Eh, saya kalau ya suami saya tidur duluan, saya selalu nemenin anak sampai tidur. Anak kalau yang kecil ini memang agak riuh ya. Jadi ngerjain apa mencet-mencet saya sampai jam 10 jam 11 kadang saya baru tidur. Terus jam 2 jam 3 dia bangun minta pipis. Walaupun saya akhirnya minta bantuan ke suami. Ya, kalau minta dia mau pipis. Semenjak sakit, ibu saya nyuruh saya pindah kamar. Saya agak ada quality time buat tidur karena sakitnya stroke ya. Hmm. Sejak itu saya balik lagi ke anaknya sekarang. Hmm. Saya sampai diresepin magnesium batang, apa ya yang obat tidur campur magnesium itu loh. Iya, Tahu kan iya, dokter? iya. Dampaknya gimana? Apakah membaik? Karena insomnia. Iya, membaik alhamdulillah. Karena saya sempat insomnia di diagnosa. Sampai jam 3 pagi saya nggak bisa tidur. Kalau sekarang berarti Semenjak sudah bisa tidur lebih baik ya? iya, iya, Oke. semenjak minum obat itu. Vitamin ya, obat apa itu. Tapi jam Oh. 3 tetap anak pipis ya, wajar lah. Masih tetap aja. Nah, yang sekarang ada di pertanyaan apa ya, yang pengen Kak Caca tanyakan selain tadi yang muncul di kepala apa nih? Pertama, gimana saya cara menghadapi suami dan orang tua saya seperti itu. Hmm. Misal, misal dalam kondisi saya lagi disalah-salahin, pola asuh saya disalahin, anak, pokoknya saya adab makan saya tuh sesuai sunnah Rasul saya disalahin, nggak boleh. Guys, gimana cara saya menanggapi itu? Saya udah nanggepin, mah ini bla 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 bla. Tapi saya tetap kayak sakit hati gitu loh, kayak disalah-salahin terus. Kamu nyalain saya, ibu saya nyalain saya, suami saya kasar, ibu saya kasar, kakak saya kasar. Gimana cara saya menanggapinya itu? Itu pertama. Yang kedua, gimana cara saya menanggapi orang-orang kantor yang selalu mengkritik saya? Yang, yang ketiga, gimana cara saya menerima takdir nih? Hmm. Udah lu segini aja deh, lu segini aja karena saya pengajar dunia ini juga capek. Saya kemarin direkomendasiin jadi departemen. Jadi itu saya kejar-kejar terus, saya harus nemuin kadif ini, kadif ini. Dan saya ngerasa capek. Gimana caranya saya, udah stop aja. Tapi di tempat saya sekarang, itu toksik banget. Saya mau keluar tapi nggak bisa gitu loh. Itu tiga hal itu sih yang saya tanyakan. Iya. Oke, sebelum tiga hal itu bisa terlaksana, pertanyaan Kak Caca pun masih pertanyaan tentang orang lain. Hmm, Jadi bukan pertanyaan untuk diri sendiri. Jadi itu sudah di alam bawah sadar ya, Kak Caca ya. Kayaknya hidup saya ini untuk orang lain. Nah, betul. ketiga-tiganya itu bisa terjawab insya Allah ketika Kak Caca bisa membangun hubungan yang baik dan sehat dengan diri sendiri. Itu. Jadi bukan tentang orang lainnya, ini sekarang kita berbicara tentang Kak Cacanya sendiri. Nah, Hmm. karena kondisinya seperti ini, saya bantu ajarin caranya mau nggak?
Gimana? Ada sakit nggak di kepala? Sakit di dada. Ah, Dada ya, rasanya sesak. mm, Rasanya gimana sekarang? jujur teh saya takut kalau saya banyak ngeluh, saya takut. Di dalam diri saya lo bilang, lu kubur nikmat ya, lu kubur nikmat. Saya takut. Nggak Saya boleh. Enggak. di dalam diri saya, lu nggak bersyukur. Saya takut sama Allah. Jadi saya kalau ngeluh dikit, sedikit takut teh. Boleh kok Kak Caca. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Pengen saya ceritakan satu kisah nggak? Kak Caca, saya bawa kisahnya setelah Perang Uhud. Nah, di Perang Uhud ini, Nabi Muhammad itu kehilangan paman yang paling beliau cintain. Nah, pamannya ini meninggal dimutilasi. Setelah sekian lama dari Uhud, akhirnya orang yang memutilasi itu masuk Islam. Tapi kata Nabi apa? Aku terima keislamanmu, tapi jangan dekat-dekat atau memperlihatkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Setiap mengingat wajahnya, Rasul akan teringat rasa sakitnya, rasa sedihnya, karena paman kesayangannya yang membelanya dibunuh. Dan it's okay. Apakah Rasul kufur nikmat? Enggak. Apakah Rasul mengeluh? Tidak, gitu. Nah, Kak Caca manusia biasa dan normal yang Allah menciptakan emosi negatif juga, menciptakan rasa sedih juga, yang semuanya itu adalah message atau tamu dari Allah. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Itu jangan menghakimi diri sendiri yang negatif. Jadi boleh kok itu kan. Bahkan Rasul itu nggak segan-segan menunjukkan emosinya ketika banyak kejadian-kejadian negatif yang diterima. Itu ya Kak Caca. Rasa takut boleh. Tapi Allah itu lebih penyayang loh Kak Caca. Allah itu lebih mengutamakan rahmatnya dulu daripada murkanya. Bahkan sampai ditulis di setiap surat kan. Bismillahirrohmanirrohim. Maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah itu maha pengampun. Sampai ada yang gofar, ada yang gofur itu. Dan Allah juga maha lembut Kak Caca. Dengan Kak Caca yang dizolimi berpuluh-puluh tahun seperti ini. Ya saya percaya rahmat Allah yang akan dahulu turun. Dan Allah itu nggak akan menuduh Kak Caca gitu ya. Kok kamu nggak bersyukur? Enggak. Karena Allah tahu Kak Caca terluka. Nah, baca di neraka akan banyak diisi oleh wanita. Salah satunya yang kufur nikmat dia, dan dia tidak taat ke suaminya. Jadi kalau dia hanya melihat dari 100 kebaikan, yang dilihat hanya satu keburukan, dan itu diingat-ingat terus. Nah, saya jadi takut. Apa saya cuma ingat buruknya aja? Apa saya nggak ingat kebaikannya? Jadi saya takut. Saya takut. Saya takut. Saya takut aja pokoknya. Ya, good. Itu bagus Kak Caca, rasa takutnya. Kita harus mempertahankan rasa takut itu. Tapi Kak Caca kurang menambah untuk melihat bahwa Allah itu maha yang lain gitu. Maha baiknya, maha menyayanginya, maha lembutnya, maha pemaafnya. Nggak apa-apa, rasa takut itu masih ada. Tapi nanti ditambahin dan diingat-ingat. Allah tuh maha ini kok, maha ini. Gitu. Gitu. Karena itu nanti
Khawatirnya masuk ke kondisi anxiety ya. Tuh, Kak Caca. Oke. Alhamdulillah. Badannya lemas? Iya, ini saya kalau nanggepin suami sama orang tua sekarang jadinya gimana ya? Apa saya harus enggak, berani bilang enggak, atau kalau suami lagi kasar saya harus gimana ya? Oke. Saya juga bingung. Sekarang gini, ketika suami berkata yang, ataupun orang di sekitar Kak Caca, kan bukan hanya suami ya, di tempat kerja. Mungkin mereka memberikan respon yang membuat Kak Caca nggak nyaman. Respon itu bisa jadi gestur, dari ucapan, dan lain sebagainya. Kak Caca berhenti sejenak dan tanyakan ke diri sendiri. Kamu rasanya apa diperlakukan seperti ini? Sedih ya gitu. Oke, pasti sedih banget kan? Semua orang kalau diperlakukan seperti ini pasti akan sedih karena mereka manusia biasa. Nah, sekarang kamu mau melawan atau lebih baik kita mendiamkan dulu. Nah, tanyakan itu ke diri sendiri. Siap nggak buat ngomongin? Kalau nggak siap nggak apa-apa, karena ini latihan Kak Caca. Nggak langsung ujuk-ujuk, langsung bisa bersikap regulasi dengan yang baik, tuh ya. Bukan, ini latihan. Latihan untuk membentuk pola yang lebih sehat di Kak Caca. Dan kalau kondisinya seperti ini sih betul, harusnya mulai didampingi profesional. Apakah Kak Caca minta psikolog terdekat di sana, psikiater, atau apapun yang terdekat untuk membantu mendampingi proses pulihnya. Tapi pengalaman saya kalau Kak Caca bisa meregulasi emosi negatifnya sih, nanti dalam diri sendiri itu muncul kesadaran, muncul mekanisme, dan hal-hal keberanian yang lainnya yang membimbing Kak Caca untuk bersikap dengan lebih tepat lagi. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Nanti diistirahatkan dulu sebentar, baru nanti masuk kerja lagi, karena pasti badannya lemes, agak ngeliang. Gitu, Kak Caca. Alhamdulillah. Mungkin sesinya sudah ini kita cukupkan. Oke. Sampai jumpa lagi nanti di next kesempatan ya, Kak Caca. Semoga sehat dan kondisinya semakin lebih baik lagi. Assalamualaikum Gimana warahmatullahi sih, teh? wabarakatuh. Ya, gimana? Lagi-lagi gimana sih cara punya suara lembut kayak teteh? Aduh, Lembut sekali mengademkan. Masya Allah, la haula. Itu kalau Kak Caca sudah memproses tadi ya, pengalaman-pengalaman buruk masa kecilnya, insya Allah akan begitu. Saya dulu suaranya kayak Kak Caca gitu loh. Gitu. Asli. Iya, sama, asli. Gitu. Nah, nanti Suara saya kayak gimana sih teh? Saya suka bingung, suaranya itu bertanya-tanya. adalah apa namanya? Frekuensi suaranya itu ada frekuensi yang menunjukkan saya ini tersakiti atau saya juga pengen menyakiti orang lain karena saya pengen melindungi diri saya. Oh, Gitu. Saya oke. ingin melindungi diri saya karena saya sudah cukup merasa disakitin, jadi saya akan mencoba menghalau gitu ya orang-orang lain yang sudah kelihatan gesturnya pengen menyakiti saya. Gitu, Kak Caca. Sama, saya suaranya mungkin lebih lebih ini lagi gitu. Tenang aja insya Allah itu. Jangan jangan ini dulu apa namanya terlalu banyak berpikir dulu kalau terkait emosi ya. Terima, jalankan dulu. Terima, jalankan dulu. Gitu, Kak Caca. Oke, Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan sesinya? Oke, sampai jumpa Ya, nanti terima di kasih lain teh. kesempatan ya Kak Caca. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bincang bareng kali ini apa yang teman-teman tangkap semuanya? Ternyata Kak Caca yang bisa kita sebut sebagai people pleaser sangat kesulitan sekali untuk mengkomunikasikan keinginan dirinya, kesulitan untuk membangun batas dalam dirinya, akhirnya orang-orang melanggar batasnya dari kecil, remaja, dewasa, hingga ke proses pernikahan pun karena pernikahan digunakan sebagai pelarian dari kondisi yang tidak nyaman di rumahnya karena perilaku orang tua dan saudara-saudaranya,
yang diperlakukan secara tidak adil, yang harus selalu mengutamakan orang lain, maka ketika menikah pun ternyata bertemu dengan pasangan yang melanjutkan lukanya. Sampai sekarang Kak Caca tidak pernah diizinkan untuk menyuarakan dirinya sendiri atau membela diri sendiri. Karena luka yang dipendam begitu lama, akhirnya membuat orang-orang sekitar itu menangkap energi yang tidak nyaman dari Kak Caca dan akhirnya Kak Caca masih terus-menerus disalahkan oleh orang sekitar. Padahal dulu dari kecil selalu mendapatkan luka disalahkan itu sangat menyakitkan lagi. Akhirnya Kak Caca memendam dan menyimpan rasa sedih karena sendirian menanggung semuanya dan kesepian. Tadi di setengah sesi saya sempat melakukan proses terapi, tapi mohon maaf tidak bisa disampaikan di video ini. Nah, untuk teman-teman yang relate dan sama, pengen tahu bagaimana sih caranya untuk memperbaiki diri, bersikap yang sebaiknya dengan semua kondisi-kondisi yang ada ini. Teman-teman, kita sebenarnya ada kelas namanya Unlock Your Peak Personal Performance yang akan kita jalankan selama 2 hari. Hari pertama kita akan belajar metodenya khusus untuk teman-teman yang pengen menerapkan metodenya atau meregulasi, memperbaiki, memulihkan diri sendiri. Nah, untuk hari kedua itu saya khususkan untuk teman-teman yang pengen menggunakan caranya ini untuk membantu orang lain, menerapi orang lain, atau menjadi perantara kesembuhan mereka. Nah, itu di 2 hari. Untuk teman-teman yang mau ikut nanti bisa kontak di nomor di bawah ini, ataupun teman-teman yang tertarik pengen berkontribusi juga di Bincang Bareng Tasty, teman-teman juga bisa kontak dengan nomor yang ada di bawah. Ataupun teman-teman mau mengundang saya untuk berdongeng tentang emosi, bercerita tentang emosi, boleh silahkan. Sampai jumpa lagi di episode yang lainnya. Dah.